Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya coba akan menjelaskan tentang thermal sensor. Thermal sensor adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas atau suhu temperatur pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Dalam hal ini contohnya adalah misalnya bimetal, termistor, termokopel, termofile, dan RTD. Yang pertama, kami akan coba menjelaskan tentang termostat. Termostat adalah suatu perangkat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengaturan suhu yang ditentukan. Kemudian fungsi dari termostat adalah untuk menjaga stabilitas suhu sesuai dengan yang dikehendaki. Ketika suhu terlalu dingin, termostat akan menyalakan pemanasnya agar suhu bisa naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Gambar bisa kita lihat di sebelah kiri ya. Seperti itulah fungsi dari termostat. Kemudian termostat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu satu termostat mekanikal, jenis sensor suhu kontak yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Kemudian yang keduanya adalah termostat elektronik, yaitu termostat yang menggunakan komponen-komponen elektronika untuk mendeteksi perubahan suhunya. Termostat dalam bentuk strip bimetal. Prinsip kerja dalam termostat strip bimetal adalah sebuah termostat mekanikal terdiri dari dua jenis logam yang berbeda dan ditempel bersama sehingga menjadi bentuk yang disebut dengan bimetallic strip atau bimetal strip. Dua strip tersebut akan berfungsi menjadi jembatan untuk mengantarkan atau memutuskan arus listrik ke rangkaian sistem pemanas atau pendinginnya. Kemudian pada saat normal, strip yang berfungsi sebagai jembatan tersebut akan selalu dalam kondisi terhubung dan mengakhiri arus listrik. Rangkaian yang terhubungnya akan dalam kondisi on juga. Ketika strip tersebut menjadi panas, salah satu logam diantaranya akan mengembang dan merubah bentuk menjadi sedikit melekuk dan akan semakin melekuk seiring dengan semakin panasnya strip tersebut yang pada akhirnya akan memisahkan hubungan strip dengan rangkaiannya sehingga aliran listrik ke rangkaian sistem pemanas atau pendingin juga menjadi terputus atau menjadi kondisi off. Kemudian termostat berubah menjadi kondisi off atau switch off. Kemudian terjadi pemutusan arus listrik ke sistem pemanas atau pendingin yang terhubung ke termostat tersebut. Pada saat kondisi off tersebut, tidak ada arus listrik yang mengalir melewati strip bimetal tersebut. Secara bertahap, strip bimetal tersebut akan menjadi dingin. Logam yang melekuk tadi akan berubah bentuk menjadi bentuk semula sehingga terhubung kembali dan arus listrik mulai mengalir melewati strip bimetal lagi. Kondisi termostat menjadi on kembali dan rangkaian sistem pemanas atau pendingin menjadi on lagi. Kemudian termostat elektronik. Termostat elektronik yaitu jenis termostat yang bekerja menggunakan komponen-komponen elektronika dalam mendeteksi perubahan suhu untuk menjelaskan fungsi pemutus dan penyambung arus listrik. Cara kerja termostat elektronik yaitu berbentuk rangkaian elektronika dengan menggunakan termistor sebagai komponen utama yang berfungsi mendeteksi perubahan suhu. Termistor sendiri merupakan resistor yang nilai resistensinya dapat berubah berdasarkan suhu di sekitarnya. Cara kerja termostat elektronik.
Ketika termistor mendapat suhu tinggi, resistensi komponen tersebut akan naik sehingga arus listrik akan terhambat dan rangkaian elektronika termostat pun akan memutus aliran listrik ke sistem pemanas ataupun pendingin yang terhubung. Pada saat suhu di termistor kembali dingin, resistennya akan berubah dan kembali ke kondisi semula sehingga rangkaian elektronik menjadi posisi on dan menyambungkan kembali aliran arus listrik ke sistem pemanas dan pendingin sehingga sistem tersebut menjadi on kembali. Kemudian termistor. Termistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor, yang artinya adalah tahanan atau resistor yang berkaitan dengan panas atau thermal. Termistor yang dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan ini terbuat dari bahan keramik semikonduktor seperti kobalt, mangan, atau nikel oksida yang dilapisi dengan kaca. Termistor sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu termistor negatif temperatur koefisien, yaitu nilai resistensinya akan meningkat tinggi ketika suhu juga tinggi. Kemudian yang kedua adalah termistor PTC atau positif temperatur koefisien. Nilai pada termistor ini nilai resistensinya menurun ketika suhu meningkat tinggi. Termistor ini banyak diaplikasikan ke dalam peralatan elektronik ya, seperti voltase regulator. Kemudian pada sensor suhu kulkas, pendeteksi kebakaran, sensor suhu pada otomotif, sensor suhu pada komputer, sensor yang memantau pengisian ulang baterai pada ponsel, pada kamera, dan pada laptop. Keuntungan dari termistor. Keuntungan dari termistor ini adalah satu, memiliki respon yang cepat atas perubahan suhu. Dua, lebih mudah dibandingkan dengan sensor suhu jenis RTD, yaitu resistive temperature detector. Kemudian yang ketiga adalah rentang nilai resistensi berkisar dari 2000 ohm sampai 10.000 ohm. Empat adalah memiliki resitivitas suhu tinggi. Kemudian kita harus tahu juga ya cara mengukur termistor PTC. Untuk mengukur termistor positif temperatur koefisien, kita menggunakan multimeter ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah atur dulu posisi saklar multimeter pada posisi ohm. Nah, setelah kita lakukan pengaturan pada posisi ohm, hubungkan probe-nya. Probe-nya pada kaki termistor. Termistor ini kita tahu tidak memiliki polaritas ya. Setelah dihubungkan pada kaki termistor, dekatkan mata solder yang panas ke termistor. Pastikan jangan menyentuh termistor karena akan merusak bungkusan termistor. Jadi ini pada gambar ini solder kita dekatkan pada termistor supaya akan timbul nilai panas. Kemudian perhatikan display multimeter sehingga akan diketahui nilai resistensinya akan naik sebanding dengan suhu tinggi sekitarnya ya. Ini pada contoh pada gambar pada suhu ruangan maka 10,1 ohm setelah kilo ohm maksud saya kemudian setelah didekatkan dengan solder maka naik menjadi 83,2 kilo ohm. Kemudian ini cara kita mengukur untuk termistor yang negatif temperatur koefisien. Sama, aturlah posisi saklar multimeter pada posisi ohm, kemudian hubungkan probe pada kaki termistor ini ya. Kaki-kaki ini dihubungkan dengan probe dari termistor, kemudian dekatkan mata solder kepada termistornya, sama ya, jangan sampai kena nih, karena kalau kena akan merusak bungkusan termistor.
Kemudian perhatikan nilai pada multimeter. Di sini kita ketahuin misalnya pada suhu ruangan adalah 25, pada suhu ruangan 25 derajat nilainya adalah 10,1 kilo ohm. Setelah didekatkan dengan solder, maka nilainya adalah turun menjadi 1,27 kilo ohm. Kemudian cara kerja dari termistor. Cara kerjanya yaitu termistor memiliki nilai hambatan yang berubah seiring dengan perubahan suhu atau temperatur. Suhu tersebut akan bersinggungan langsung dengan salah satu bagian dari resistor dan mengakibatkan perubahan resistensi. Besar kecilnya hambatan yang terdapat di resistor termal diukur menggunakan sebuah alat bernama ohmmeter. Kemudian perubahan resistensi yang dimiliki oleh resistor termal akan sangat bergantung dari bahan pembuatnya. Cara kerjanya, cara kerja pada termistor ini yaitu pada resistor termal jenis NTC, perubahan suhu berbanding terbalik dengan nilai resistensi. Apabila suhu tinggi, maka resistensi yang terbentuk adalah rendah. Sebaliknya, apabila suhu terdeteksi rendah, maka nilai resistensi akan naik. Pada resistor termal PTC yang memiliki grafik linear, artinya perubahan suhu berbanding lurus ya dengan perubahan nilai resistensi. Semakin tinggi temperatur terdeteksi, nilai resistensi pun akan meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelahnya ya. Ini gambar dari termal NTC. Kemudian ini gambar dari termistor PTC. Kemudian yang C adalah sensor termokopel. Sensor ini adalah merupakan jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda. Kemudian digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek dari termoelektrik. Beberapa kelebihan termokopel yang membuatnya menjadi populer adalah responnya yang cepat ya terhadap perubahan suhu. Dan juga rentang suhu operasionalnya yang luas, yaitu berkisar di antara minus 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Selain responnya yang cepat dan rentang suhu yang luas, termokopel juga tahan terhadap goncangan atau getaran, serta mudah digunakan. Jenis termokopel. Termokopel tersedia dalam berbagai ragam, rentang suhu dan jenis bahan. Pada dasarnya gabungan jenis-jenis logam konduktor yang berbeda akan menghasilkan rentang suhu operasional yang berbeda pula. Berikut ini adalah jenis-jenis atau tipe termokopel yang umum digunakan berdasarkan standar internasional. Jenis termokopel yaitu termokopel yang tipe N. Ini bahan logamnya adalah konduktor positif, kemudian nekrosil. Kemudian pada bahan logam konduktor negatifnya berupa nikel. Rentang suhunya 0, derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Kemudian ada termokopel tipe T. Ini bahan konduktor positifnya dari tembaga, sedangkan konduktor negatifnya dari konstantan. Ini rentang suhunya minus 200 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Kemudian ada juga berupa termokopel tipe U, yaitu kompensasi dari tipe S dan tipe R. Konduktor positifnya dari tembaga, konduktor negatifnya dari copper atau nikel dengan rentang suhu 0 derajat Celcius sampai 1450 derajat Celcius. Ada juga termokopel tipe E. Ini rentang suhunya minus 200 derajat Celcius sampai dengan 900 derajat Celcius. Ada juga termokopel tipe J. Ini rentang suhunya adalah 0 derajat Celcius sampai dengan 750 derajat Celcius. Kemudian ada juga termokopel tipe K dengan rentang suhu minus 200 derajat Celcius sampai dengan 1250 derajat Celcius.
Prinsip kerja dari termokopel. Prinsipnya pada dasarnya termokopel ini hanya terdiri dari 2 kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya, ya seperti pada gambar ini. Ada 2 logam konduktor 1 dan logam konduktor 2. Kemudian satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel berfungsi sebagai referensi dengan suhu tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Kemudian prinsip kerja dari termokopel. Berdasarkan gambar di atas ini ya, kita ketika 2 persimpangan atau junction memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui 2 persimpangan tersebut adalah 0. Akan tetapi ketika persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau dihubungkan ke objek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu di antara 2 persimpangan, yang kemudian menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan suhu panas yang diterima atau V1 dikurang V2. Kemudian tegangan listrik yang ditimbulkan ini pada umumnya sekitar 1 mikrovolt sampai 70 mikrovolt pada setiap derajat Celcius. Tegangan tersebut kemudian dikonversikan sesuai dengan tabel referensi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan pengukuran yang dapat dimengerti oleh kita. Nah, kemudian itu tadi berkaitan dengan termokopel, kemudian D. D yaitu sensor resistive temperature detector atau RTD. Sensor ini merupakan sensor yang merupakan resistor yang peka terhadap suhu. Nilai resistensinya akan berubah sesuai dengan perubahan suhu. RTD termasuk komponen yang transducer yang digunakan sebagai sensor dalam melakukan proses kontrol. Pada tipe standar, RTD terbuat dari kawat yang tahan korosi. Kawat tersebut dililitkan pada bahan keramik atau kaca lalu ditutup oleh selubung probe yang terbuat dari logam Inconel sebagai pelindung. Inconel adalah logam yang dibuat dari paduan besi krom, nikel, dan tahan korosi. Sedangkan material yang dipilih untuk kawat RTD adalah platina. Walau sering juga terbuat dari lembaga atau nikel, namun platina lebih sering digunakan. Karena tingkat akurasi dari material tersebut memang lebih baik dan rentang suhunya pun jauh lebih luas, hingga 1500 derajat Celcius. Kawat RTD biasanya dipisahkan dari selubungnya oleh lapisan keramik agar tidak terjadi konsleting alias hubungan pendek antara kawat tersebut dengan selubung pelindung. Ini lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebelahnya ya. Kemudian bagaimana sih prinsip kerja dari RTD? Seperti sudah dijelaskan di atas, RTD adalah komponen transducer yang peka terhadap suhu. Maka prinsip kerjanya sangat berhubungan dengan suhu. Resistensi dari RTD ini berbanding lurus dengan suhu logam yang menjadi material dari komponen tersebut. Ketika suhu meningkat, resistensinya juga akan meningkat dan sebaliknya. Kemudian biasanya elemen RTD akan dipilih sesuai dengan resistensinya dalam ohm ketika suhu 0 derajat Celcius. Misalnya ada RTD yang bernilai 100 ohm, itu artinya jika diukur nilai resistensinya pada suhu 0 derajat Celcius, maka RTD tersebut harus menunjukkan nilai 100 ohm. Kemudian apa sih kelebihan dari RTD? Kelebihannya adalah akurasi pengukuran yang presisi. Akurasinya 0,1 derajat Celcius lebih akurat dibandingkan dengan termokopel yang hanya 1 derajat Celcius. Kemudian kelebihan yang lain yaitu stabilitasnya baik. Penggunaan jangka panjang RTD punya stabilitas yang sangat baik. Pembacaan tidak berubah karena pengaruh oksidasi, korosi, atau perubahan lain. Kemudian kelebihannya yang lain juga yaitu ketahanan panas yang tinggi. Ketahanan panas yang tinggi ini berarti akurasi di suhu yang tinggi. Hal ini karena penggunaan material platina yang memang punya ketahanan suhu yang tinggi. Namun ada juga ya kekurangan dari RTD ini. Kekurangannya yaitu waktu responnya lama.
RTD mempunyai waktu respon waktu terhadap suhu sedikit lama, yaitu 0,5 hingga 5 detik tergantung pada kondisi penggunaannya. Kemudian kekurangannya yang lain adalah terpengaruh oleh getaran. RTD sedikit lebih rentan terhadap getaran, dan kekurangannya yang lain adalah harganya sedikit lebih mahal ya. Sensor satu ini dibanderol sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain. Kemudian sensor RTD ini biasanya diaplikasikan pada AC, freezer, pengolahan makanan, kompor, produksi tekstil, sistem pengolahan plastik, sistem pengolahan petrokimia, elektronik mikro, alat ukur suhu udara, gas dan cairan, kemudian pengukuran suhu gas buang. Demikian tadi penjelasan kami berkaitan dengan thermal sensor. Dan kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.